Sahabat Vimela, jumpa lagi di Vimela Asli Expert bersama aku Kiki. Nah, seperti biasanya nih di Vimela Asli Expert kita selalu memiliki topik-topik yang informatif dan sangat menarik. Seperti hari ini nih, kali ini di Vimela Asli Expert ini kita memiliki topik tentang Down Syndrome. Tentunya aku tidak sendirian, sudah hadir Dr. Baginda spesialis anak MSI Med dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Halo dok. Halo Mbak Kiki. Halo sahabat Vimela dimanapun berada. Perkenalkan, saya Dr. Baginda, spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Terima kasih ya dok sebelumnya sudah mampir ke Vimela nih dok. Iya, sama-sama. Oke, nah sahabat Vimela, seperti yang sudah saya bilang tadi nih, kalau kita akan membahas seputar Down Syndrome ya dok. Iya. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih dok, Down Syndrome itu apa sih? Jadi sindrom Down itu adalah suatu kelainan atau kumpulan gejala penyakit yang dikarenakan ada kelainan pada kromosom, khususnya kromosom nomor 21. Jadi tidak sedikit yang sudah pada tahu bahwa tubuh kita ini sebetulnya terbentuk dari susunan sel-sel, dan di dalam sel itu ada istilahnya materi genetik yang tersusun dalam kromosom. Nah, kromosom kita manusia itu ada 46 yang tersusun dari 23 pasang. 23 dari pihak ayah dan 23 dari pihak ibu. Jadi normalnya ini berpasangan. Nah, sedangkan pada anak yang mengalami sindrom Down, di kromosom yang nomor urut 21 dia mengalami kelainan. Jadi bukan berpasangan, tapi dia triple, ketambahan satu kromosom lain. Nah, akibat dari susunan kromosom seperti inilah ternyata bisa menimbulkan perubahan yang betul-betul berbeda di anak yang mengalaminya. Jadi itulah asal muasal kenapa ada anak sindrom Down. Jadi dia mengalami kelainan di kromosom 21. Nah, kalau untuk gejalanya sendiri nih dok, Down Syndrome itu bisa terlihat seperti apa nih dok untuk gejalanya? Ya, kalau sebenarnya untuk gejala anak ya dengan sindrom Down itu sangat mudah dikenali. Jadi kalau kita sering-sering mengamatin atau melihat berita terkait anak-anak sindrom Down, itu bukan sesuatu yang asing. Anak-anak sindrom Down atau penderita sindrom Down ini memang memiliki kekhasan dari penampakan fisik, penampakan wajah. Jadi baik bentuk kepalanya, bentuk mata, hidung, lidah, leher, garis tangan memang punya spesifik tertentu. Jadi kita tidak sulit mengenali. Makanya bahkan dari berbagai macam ras ya, walaupun ini anak sindrom Down yang muncul dari ras Asia, apakah Eropa ataukah Afrika ataukah ras China misalnya seperti itu, tetap seperti punya kemiripan, ada benang merahnya. Makanya sindrom Down itu ada yang menyebut penyakit dengan 1000 wajah. Yang jelas wajahnya berbeda dari orang tuanya, kecuali orang tuanya memang juga penderita sindrom Down. Kalau bicara soal penyebabnya nih dok, tadi kan ada dokter bilang ada kelainan di kromosom 21. Iya. Tapi ada penyebab lainnya nggak sih dok? Sebetulnya mungkin lebih tepatnya ini kelainan kromosom 21 itu ada pemicunya. Nah, cuman pemicu yang pastinya memang sampai sekarang belum diketahui dengan pasti. Memang ada yang mengungkapkan apakah ada potensi dari faktor genetik. Nah, untuk sindrom Down ini sendiri sebenarnya
yang berpotensi dengan urusan genetik ini dari berbagai laporan itu justru persentasenya kecil, tidak lebih dari 10%. Bahkan ada laporan-laporan penelitian yang melaporkan potensi genetik untuk munculnya anak sindrom Down ini kurang dari 5%. Nah, dalam konteks ini sebetulnya yang lebih disorot adalah faktor resikonya. Memang ada beberapa faktor resiko seperti terpapar bahan toksik, kekurangan asam folat, kemudian kekurangan vitamin D dalam masa kehamilan. Tapi yang paling ngetren itu adalah faktor resiko usia ibu di saat hamil. Bukan usia kehamilan loh ya, usia ibu di saat hamil. Itu yang malah disorot sebagai faktor resiko yang agak khusus. Jadi dianggap beresiko tinggi kalau ibu-ibu itu hamil di atas usia 35 tahun. Jadi bagi ibu-ibu yang merencanakan ingin hamil, ya kalau dia ada di atas usia 35 tahun, mungkin perlu mengantisipasi kemungkinan risiko mempunyai bayi dengan sindrom Down. Oke. Berarti lebih apa ya? Pemicunya lebih ke arah usia ibu. Iya. Gitu. Sangat Jadi berpengaruh ya, Dok? ya itu bahkan sudah ada penelitian yang khusus. Jadi rata-rata kalau kita pakai angka-angka ya, Mbak Kiki ya. Jadi kalau usia ibu itu di saat hamil kurang dari 35 tahun, kemungkinan terjadi anak sindrom Down itu 1:1200. Nah, kalau saat hamil itu usia ibunya di atas 35 tahun, perbandingnya 1 bisa 200 sampai 300. Nah, Lebih ini ya, Dok? kalau lebih tua lagi misalnya, ibu hamil tersebut usianya di atas 45 tahun, resiko kemungkinannya 1:10. Lebih Jadi riskan semakin tua saat usia ibu itu hamil, resiko terjadi anak sindrom Down itu semakin tinggi. Anak Down syndrome itu sendiri bisa dikenali tuh sejak usia berapa? Apakah dari masa kandungan pun udah bisa diketahui nih, wah ini nih bayinya nantinya saat lahir Down syndrome. Oh. Jadi mungkin lebih tepatnya kalau dikenali, mungkin ya tentu saat bayi itu lahir, karena dengan penampakan fisik yang berbeda, khas dan ya. spesifik itu, kita bisa mulai mengenali atau bahasa medisnya suspek kemungkinan dia ada sindrom Down. Nah, deteksi dininya memang bisa kita deteksi sejak masa kehamilan, tapi juga dengan kemajuan ilmu kedokteran sekarang, bahkan juga sebetulnya bisa dideteksi sejak sebelum hamil atau istilahnya prakonsepsi. Jadi ya tentu yang paling baik kita bisa mendeteksi sebelum merencanakan kehamilan. Nah, cuman sayangnya para ibu ini kelihatannya sebagian masih, menurut saya ya, sebagian besar itu masih belum familiar dengan memeriksakan diri untuk persiapan hamil. Padahal ya sebetulnya itu suatu keharusan lah. Jadi dalam mempersiapkan suatu kehamilan, memang seyogyanya pasangan itu memeriksakan Periksaan diri juga, Dok, gitu untuk menghindari faktor-faktor resiko termasuk Down mempunyai anak dengan sindrom Down ini. Oke. Nah, Dok, jika misalnya ada nih anggota keluarga, ada yang apa ya, menderita ya? Menderita Down syndrome, itu cara penanganannya yang kuat itu seperti apa sih, Dok? Ya, kalau kita misalnya ada keluarga atau orang tua gitulah ya, tiba-tiba terinformasi bahwa bayi yang lahir menderita kelainan sindrom Down. Penanganan yang paling tepat itu tetap kita
mengelola keduanya. Nah, ya sudah pasti si bayi ini dalam pengelolaannya tergantung gejala-gejala yang muncul saat lahir. Jadi walaupun memang secara garis besar problem-problem yang muncul itu bisa mirip, tapi tidak sama 100%. Jadi penanganan kepada bayi ini memang tergantung kondisi saat bayi lahir. Misalnya, sebagian bayi dengan sindrom Down itu memang mempunyai kelainan jantung. Tapi kan ada juga yang memang tidak. Yang normal pun ada. Yang tidak mengalami kelainan jantung oke, maksudnya. Berarti kan yang mengalami kelainan jantung akan mendapatkan penanganan Yang sesuai berbeda. dengan kelainannya. Jadi untuk bayi ini ya penanganannya sesuai dengan kondisi bayi saat lahir. Memang di sebahagian bayi-bayi yang mengalami sindrom Down pada saat lahir karena terkait dengan kondisi sakitnya itu tidak sedikit yang perlu penanganan untuk tahap-tahap awal lahir itu sampai ke ruang intensif. Oke. Jadi ada yang mengalami gangguan nafas, ada yang mengalami gangguan jantung, ada yang mudah terkena infeksi. Jadi penanganan bayi itu tergantung saat kondisi bayi itu lahir. Ya. Nah, tapi yang sebetulnya tidak kalah penting adalah masalah psikologis dari orang tua. Orang tua, terutama pasti ibunya, kalau terinformasi bahwa bayinya terkena sindrom Down, apalagi dia sendiri sebetulnya sudah pernah tahu, sudah pernah baca, sudah pernah dengar berita tentang anak sindrom Down, pasti secara psikologis sangat-sangat terganggu. Terganggu ya, Dok? Ya, tidak bisa menerima, ya, merasa dirinya bersalah, dan itu tetap perlu kita kelola. Jadi bayinya kita kelola sesuai dengan kondisinya, keluarga, orang tua terutama ibunya pun kita perbaiki psikologisnya. Kira-kira begitu. Oke. Jadi sebenarnya yang harus dikuatkan justru ke orang tuanya ya. Ya, Dok? karena pada tidak mudah ya, Dok, untuk ya anak-anak yang orang tua yang mempunyai anak sindrom Down ini di awal-awal itu pasti mengalami keterpurukan. Jadi secara psikologis itu merasa bersalah, merasa ini ada apa. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kondisi mental dan psikologisnya terganggu. Oke, baik, Dok. Nah, kalau tadi yang dokter sebutkan ada beberapa bayi yang lahir Down syndrome, terus dia seperti mengalami gangguan jantung gitu ya, Dok. Apakah ada mereka yang lahir Down syndrome tapi ya physically aman semua organ tubuhnya? Sebenarnya Down syndrome ini kalau secara umum ada 3 tipe. Yang disebut pertama mozaik, translokasi, dan yang paling terkenal yang trisomi 21. Nah, trisomi 21 ini itulah anak-anak sindrom Down yang kita tahu pada umumnya. Dan ini memang ada di 90%. Jadi inilah yang sering menjadi fokus di dalam penanganan gitu ya. Nah, dan rata-rata mereka memang mengalami kondisi yang berat terkait dengan kondisi fisiknya. Kalau yang ringan itulah yang tipe mozaik. Memang ini ya namanya memang boleh dibilang sindrom Down yang ringan. Jadi kalaupun ada masalah-masalah terkait dengan kondisi fisiknya, memang tidak seberat yang trisomi 21. Oke, seperti Tapi itu. overall sebagian besar pasti mengalami masalah. Tinggal masalahnya ringan, sedang, beratnya saja. Oke. Dan apakah itu juga yang apa ya? Selama ini kan kita tahu kalau anak-anak Down syndrome dia bersekolah di sekolah yang khusus. Iya. Dan apakah benar kalau bicara soal mitos katanya mudah rentan sakit gitu, Dok? Ya. Jadi kalau ditanya atau terpapar virus, apakah anak sindrom Down itu harus bersekolah yang khusus, memang jawabannya iya.
jadi bukan mitos. Jadi memang boleh dibilang sebahagian besar anak sindrom Down ini salah satu yang menjadi masalah utama adalah mengalami disabilitas intelektual. Memang kemampuan berpikirnya kurang, sebagian mengalami retardasi mental, IQ-nya tidak begitu tinggi, sehingga memang mereka membutuhkan juga sekolah yang khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, jadi memang betul dia akan membutuhkan sekolah yang khusus. Ya. Nah, yang kedua, kalau yang berkaitan dengan ini anak sindrom Down itu rentan sakit, memang jawabannya juga benar. Kondisi anak sindrom Down itu ya tadi kemungkinan ada masalah di jantung, kemungkinan ada masalah di saluran nafas, kemungkinan ada masalah dengan gangguan hormon, kemungkinan ada masalah dengan daya tahan tubuhnya. Jadi memang otomatis dia rentan sakit. Oke, baik Dok. Nah, kalau bicara soal Down syndrome dari faktor genetik, kalau sepenemuan dokter nih itu berapa persen sih Dok? Ya, kalau dari faktor genetik yang kita deteksi itu boleh dibilang sangat kecil. Saya selama pengalaman jadi dokter anak pun sebetulnya belum pernah ketemu. Dan kalau dari istilah kita kan sekarang kan ada banyak grup-grup dokter yang kalaupun ada kasus-kasus yang khusus kita saling sharing, dan memang kalau anak Down syndrome yang lahir karena faktor genetik dari orang tuanya memang boleh dikatakan hampir tidak ada yang melaporkan. Jadi tetap kalau dibilang penyebab pastinya kita tidak tahu pasti. Jadi lebih ke masalah faktor risiko tadi, umur saat ibu itu hamil. Oke, Gitu. baik. Jadi pun tidak ada istilah Down syndrome itu karena keturunan ya Dok? Ada, tapi kemungkinannya sangat kecil. Oke. Kemungkinannya sangat kecil. Nah, sebetulnya mungkin lebih tepatnya lagi ini bisa tidak terjawab dengan akurat karena memang orang tua yang melahirkan anak Down syndrome itu pun kan hampir boleh dibilang tidak pernah memeriksakan masalah kromosomnya. Saya kira jarang, saya belum pernah tahu lah ada orang tua yang merasa dirinya sehat, kemudian saya mau iseng-iseng mau periksa kromosom, siapa tahu saya ada faktor genetik untuk terjadi sindrom Down, kan hampir tidak ada, karena memang di negara kita pun tidak mudah melakukan pemeriksaan kromosom, hanya di rumah sakit tertentu, terutama rumah sakit pendidikan. Di yang swasta saya kira sangat jarang bisa melakukan. Jadi kalau kayak di Jakarta ya di RSCM, di Bandung ya di Hasan Sadikin, di UGM di Sarjito. Jadi memang hanya rumah sakit tertentu yang bisa melakukan pemeriksaan analisa kromosom. Oke, nah apabila terjadi nih Dok, kalau dokter bilang kan mungkin terjadi walaupun kecil gitu ya persentasenya Down syndrome secara keturunan lah gitu. Nah, agar tidak terjadi tuh gimana cara mencegahnya Dok? Ya, langkah apa gitulah Iya, untuk melakukan penjagaan. Sebetulnya langkah yang kita lakukan akhirnya sama saja. Yang paling penting pasangan yang mau merencanakan kehamilan atau punya anak ini ya boleh melakukan pemeriksaan. Untuk saat ini memang ada pemeriksaan darah untuk bisa mendeteksi istilahnya potensi terjadinya sindrom Down. Memang itu kita lebih merekomendasikan dilakukan sebelum merencanakan kehamilan. Karena kalau sudah terjadi kehamilan ya tentu sudah sulit untuk kita ubah. Gitu. Lebih baik dilakukan sebelumnya ya Dok ya? Iya, harus dicegah. Jadi tidak memandang lah apakah orang tua ini merasa punya gen atau tidak, lebih aman semuanya dilakukan. Oke, nah kalau tadi bicara anak Down syndrome ini memang harus sekolah di sekolah khusus gitu. Nah kalau bicara soal sekolah, terus bicara soal prestasi, anak Down syndrome juga bisa berprestasi ya Dok ya? Bisa. Dan gimana caranya biar mereka bisa menjalin kehidupan seperti biasa? Yang anak-anak normal gitu ya.
Ya, sebetulnya kalau kita sebut bagaimana seorang anak Down syndrome itu bisa survive lah ya di dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam berprestasi misalnya, dalam dunia kerjaan misalnya. Memang ada istilah kita 2 faktor utama lah yang akan mempengaruhi itu. Yang pertama ya sudah pasti seberapa berat tingkat disabilitas yang terjadi. Jadi seberapa besar, seberapa parah gangguan-gangguan yang dialami anak sindrom Down ini. Makin banyak tingkat keparahannya, tentu survive-nya makin kecil. Nah, faktor kedua yang juga tidak kalah penting, support dari lingkungan. Terutama keluarga, ya sudah pasti orang tua. Karena ini 2 hal yang sangat mendasar. Jadi semakin kecil disabilitas yang terjadi dan semakin besar support dari lingkungan yang bisa diberikan, tentu akan lebih membantu anak ini survive. Ya, kita sebetulnya kalau melihat berita untuk anak-anak sindrom Down itu sudah ada yang berprestasi. Memang tentu lebih ke bidang yang olahraga, bidang yang seni gitu ya. Kinestetik gitu. Ya, kemudian masak. Ya, itu mereka bisa. Asal mendapatkan support yang maksimal dari lingkungan terutama keluarga. Nah, selanjutnya nih Dok, mungkin banyak orang tua yang memiliki anak Down syndrome bertanya-tanya nih, aktivitas yang baik untuk anak-anak Down syndrome itu sebaiknya seperti apa sih Dok? Aktivitas yang baik. Jadi sebetulnya mungkin anak sindrom Down itu atau anak Down syndrome ini memang seyogyanya tidak boleh kita beda-bedakan. Makanya ada slogan anak sindrom Down itu memang berbeda, tapi tidak boleh dibeda-bedakan. Jadi aktivitas apa yang akan kita berikan kepada anak ini ya juga tergantung nanti dengan hobinya, minatnya, kesukaannya apa. Berarti orang Jadi tua misalnya harus aware melihat ya. tetap sama hobinya dengan apa sih, ya gitu. prinsipnya sama dengan anak normal umumnya. Misalnya nih kita ngamat-ngamatin, oh kok kayaknya dia kalau kita ajak berenang kok dia happy, dia excited. Ya kita perkuat di situ. Berarti aktivitas yang berkaitan dengan itu kita lihat, kita arahkan ke sana. Kalau memang dia kita ajak, misalnya waktu itu ada pasien yang diajak bercocok tanam dan dia sangat happy gitu loh, bisa melakukan kegiatan itu, ya berarti kita arahkan juga ke sana, ke arah bercocok tanam, bagaimana itu bisa, dan bisa juga memberikan dampak yang bagus. Jadi tetap tergantung dari minatnya lagi iya, ya. Oke, betul. berarti balik lagi Minat orang tua harus dari masing-masing anak. yes, orang tua harus aware Jeli, nih, jeli untuk melihat. Iya. Oke, karena si anak Down syndrome pun juga memiliki hobinya ya Dok. Iya, betul. Oke. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan. Oke. Nah, kalau untuk dari pola makannya atau asupan makannya sendiri nih, ada pantangannya nggak sih untuk anak-anak Down syndrome, atau ada makanan khusus yang harus mereka makan atau sama aja kayak? Kalau untuk makanan yang khusus tidak ada. Jadi tetap pola makan disesuaikan tetap ke masing-masing anak. Jadi misalnya anak ini dia punya alergi terhadap makanan tertentu, misalnya alergi susu sapi, ya memang dia harus menghindari itu. Misalnya kebalikannya nih, ada anak misalnya yang memang anak sindrom Down yang punya kelainan jantung. Biasanya kelainan jantung ini istilah di masyarakat itu ada kebocoran jantung. Berarti dia memang butuh asupan protein yang banyak, yang cukup untuk mensupport itu. Jadi tidak ada pantangan yang khusus. Nah, nggak berasa nih Dok, kita sudah di penghujung acara. Mungkin untuk terakhir nih Dok, kita sudah membahas seputar Down syndrome yang informatif, terutama bagi para orang tua nih yang memiliki anak Down syndrome gitu ya Dok ya. Iya. Seperti pesan dokter tadi, kalau para orang tua pun juga harus tetap kuat
dan dalam mendampingi anak-anak mereka itu ya dok? Iya. Oke, mungkin dokter punya pesan-pesannya untuk closing statementnya untuk terutama pada orang tua mungkin ya dok ya? Silakan. Iya, jadi buat sahabat Vimela dimanapun berada, saya Dr. Baginda mewakili Rumah Sakit IMC Group mengucapkan mengaturkan rasa simpati ya, kemudian apresiasi bagi para orang tua, bagi keluarga yang memang dianugerahkan memiliki anak sindrom Down. Ya, pada para orang tua percayalah bahwa ini bukan aib ya, punya anak sindrom Down itu bukan aib, dan itu merupakan anugerah yang spesial dari Yang Maha Kuasa yang dititipkan juga kepada orang tua yang spesial. Jadi tetap bersemangat untuk merawat anak-anak sindrom Down, dan yakinilah bahwa selalu akan ada anugerah dan rezeki di setiap kendala yang akan muncul. Jadi tetap semangat, karena memang anak sindrom Down itu anak spesial. Kira begitu Mbak Kiki. Oke, terima kasih banyak ya dok ya atas obrolannya nih, diskusinya kita yang sangat informatif dan mungkin selama ini belum diketahui oleh sahabat Vimela, oleh saya dan oleh teman-teman semua yang menyaksikan nanti nih terutama tentang Down syndrome. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya dok ya sudah mampir ke Vimela. Semoga apa yang kita sudah diskusikan tadi, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini dipertanyakan nih sudah terjawab oleh dokter ya. Sama-sama, dan terima kasih juga sudah diundang. Oke, sahabat Vimela, itu tadi kita sudah ngobrol dengan Dokter Baginda dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Pastinya apa yang sudah disampaikan oleh dokter sangat bermanfaat, sangat informatif buat semuanya yang ada di sini, terutama para orang tua yang memiliki anak spesial yang menderita Down syndrome. Tetap semangat, tetap terus dampingi anak-anak kalian yang memang sangat spesial itu, dan semoga apa yang kalian pertanyakan selama ini bisa terjawab setelah menyaksikan Ask the Expert kali ini. Oke sahabat Vimela, terima kasih sudah menyaksikan Ask the Expert kali ini. Sampai jumpa lagi di Ask the Expert selanjutnya. Bye-bye.